Oke, pagi teman-teman. Buat yang nanya kapan materi apa yang untuk pemula kita buat lagi kita bikin ya, lagi kita bikin. Jadi nanti kita akan upload di YouTube. Jadi teman-teman bisa cek biar apa yang saya sampaikan teman-teman juga memiliki gambaran yang sama ya. Oke, kita sebenarnya sih hari ini lebih pengen tanya jawab aja, tapi gara-gara kemarin saham kapal semua terbang, kita bahas dikit ya. Nah, jadi cara saya analisa biasanya tuh saya selalu lihat dari time frame paling besar. Bukan paling besar tapi weekly ya. Jadi dari weekly itu kita bisa ngelihat gambaran besar ini sahamnya tuh lagi gimana. Resistnya juga di berapa kan kelihatan nih. Ya kan? Last high-nya kan kelihatan nih di 300 berapa nih? 310 kayaknya ya. Nah, di 312 nih. Kan kelihatan nih. Nah, jadi kalau saya analisa biasa saya lihat dulu dari weekly. Weekly udah kelihatan gerakannya gimana baru masuk ke daily ya. Weekly, daily. Baru kalau mau cari entry kadang di 4 hour. Oke. Nah, ini kan kelihatan nih daerah-daerah kalau dia retrace bisa ke berapa kan? Oke, ntar nih saya ulangi dulu. Ya, jadi saya bukan orang yang suka ngejar saham udah naik. Ya, jadi kalau kayak Humi gini kan udah kemarin udah naik tinggi, jadi saya nggak berani. Ya, kemarin pas dia masih konsolidasi di sini, ya kita entry. Tapi kalau sekarang ya oke. Nah, ini kan dia kalau saham udah naik tinggi, ya udah naik tinggi dia tuh pasti konsolidasi dulu. Konsolidasi, kemudian bikin new high ya, kayak di Humi ini, kayak gitu. Kemudian em, pasangannya GTSI juga ya udah enggak deh ya, udah enggak. Kecuali nanti ada koreksi yang lumayan. MBSS, MBSS juga udah naik tinggi, jadi enggak dulu ya. Kalau dia balik ke level 3.000 3.200 boleh nih. Ya, untuk MBSS kalau balik ke level itu masih boleh ya. Kemarin karena sebenarnya kalau main saham-saham gini gampangnya adalah ketika ngelihat saham lain naik ya, ketika lihat saham lain naik kita tinggal kejar yang di sektornya yang belum naik. Kayak kemarin kan saya infoin kita langsung hajar Samudra ya karena memang Samudra ini buy chartnya ini bagus. Maksudnya kemarin saya lihat dia belum break. Ya, saya lihat dia belum break jadi saya masih berani beli. Ya, saya juga udah kirimin sinyalnya di grup ya nih. Ya, bayangin ini dia ada konsolidasi dari 2023 nih teman-teman. Dari 2023 17 Juli ya sampai sekarang akhirnya baru sekarang breakout. Jadi sesuai teori ya semakin lama konsolidasi dia naiknya pasti akan lebih kencang. Ya, resist pertama 492 lalu 535. Jadi upside-nya masih 21% ya. Jadi saya pribadi sih saya akan tunggu mereka merah ya. Mereka merah baru saya akan cari supportnya. Tapi kalau kita lihat support lokal sekarang itu ada di 434. Ya 434 sampai 430 masih support lokal. Ya jadi kalau memang Samudra balik di bawah 440 kita baru akan mulai entry. Ya kalau entry Senin langsung hajar kanan nih kadang em, gimana ya? Maksudnya saya kan apa ya bukan memimpin sih maksudnya saya kan ada tanggung jawab terhadap member nih ada 100 orang lebih kan kalau saya personal trading ya minus 2% saya bisa cut loss tapi kan kalau saya rekomendasi kan takutnya teman-teman nggak sedisiplin itu jadi saya jujur nggak berani ya tapi kalau untuk main-main sendiri ya teman-teman yang udah disiplin 2-3% cut loss saham Samudra menarik oke saham Samudra menarik. Eh, oke kayak gitu aja untuk Samudra ya. Untuk Samudra gitu, saya udah rekomen juga. Kemudian Wins, Wins ini eh mirip-mirip Samudra dulu ya, mirip-mirip Samudra dalam artian yang lain udah terbang dia belum ya. Nah, ini kemarin dia kepentok resist 590 ya. Jadi kalau dia bisa konsolidasi di dekat 500 lagi nih, kita akan entry. Ya, nih dari weekly kita buka ke daily ya. Daily ada potensi banget dia retrace daerah 500-nya. Ya, area entry udah saya infoin di grup. Oke. Kita lagi
apalagi ya, lead lead udah naik tinggi, lead Sochi juga ya, Sochi kayaknya juga udah naik tinggi, tapi rasa-rasanya Sochi mah masih bisa jauh sih, tapi risikonya saya nggak berani rekomen. Oke, yang mau pantau pantau aja nih, Sochi harusnya masih menarik, sama Bull. Ya, congrats ya Bull, teman-teman kita udah entry dari bawah ya. Hari ini distribusinya, sorry, eh, kemarin ya Broxum netral ya, asingnya sih kelihatannya rame banget yang beli. Ini kita delete dulu, udah nggak relate Bull. Nah ini kan sebenarnya secara target ya Bull ini udah lewat sih, udah lewat. Tapi saya masih yakin Bull itu akan capai targetnya di 600-an, ya 600 atau bahkan mungkin 700. Oke, tapi kalau memang mau entry agak nggak ideal harga-harga sekarang. Kecuali balik lagi teman-teman disiplin ya. Jadi kalau misalnya teman-teman spekulasi ini akan lebih tinggi, tapi kalau turun 3%, 4% teman-teman harus cut loss. Oke, supportnya soalnya jauh nih ya. Untuk bull supportnya agak jauh, jadi eh, ya saya sih kalau memang pengen entry yang 450 nih, 450 sampai 460 lah. Kita tes ombak di 450, 460 kalau mau tes ombak ya bull. Kayak gitu. Kemudian saham yang udah lama banget, bahkan saya udah buang barang ya. Malah kemarin naik 8% dan dia reboundnya di support gila. Jadi ini kan kemarin memang tesis kita, bukan tesis sih. Cuma per section doang ya, cuma per section doang dia triangle-nya bagus. Ternyata dia breakdown dan akhirnya dia mantul di support 480. Em, jadi ya ini masih saya lihat-lihat dulu ya, belum saya entry lagi. Kemudian nanti kita coba entry ini ya. Soalnya chartnya bagus. Ya kemarin itu ada divergence nih. Teman-teman, nanti saya akan bikin materi divergence ya. Tapi kurang lebih singkatnya dulu aja ya. Ya. Biasanya ini kan harganya nih dia bikin lower low ya. Karena low sebelumnya kan 320 nih. Tapi dia bikin lower low lagi di 312 ya. Nah, biasanya kalau saham bikin lower low dan indikatornya berkata sebaliknya nih. Ya, sorry kok nggak kelihatan ya. Nah, ini dia bikin lower low, tapi harga bikin higher low. Nah, itu artinya ada potensi dia untuk rebound dan ternyata benar. Ya, ternyata benar. Cuman kemarin saya belum berani rekom karena dia di bawah masih ada gap. Ya, masih ada gap di sampai 306. Ternyata udah rebound, jadi kita akan entry di hmm, oke, Koko kita entry 340 sampai 350. Koko entry 340 sampai 350 ya, teman-teman. Oke, harusnya sih menarik untuk saham Koko targetnya. Nah, ini kan kita ngomongin teknikal aja ya, teknikalnya aja. Sorry. Nah, ini kan kalau kita lihat kan dia kan kurang lebih udah panjang banget nih. Maksudnya dia lagi di zona di apa namanya? Trend line-nya nih, trend line-nya Koko. Jadi ekspektasi kita kalau memang bisa breakout, ini belum disetting lagi ya price. Nah, ekspektasi kita ya minimal ke Fibonacci 618 yang 440 ini memang daerah resist. 440 daerah resist. Jadi ekspektasi kita masih bisa ke sana ya. Jadi kalau memang nanti koko koreksi ya, koreksi minimal 350 lah. Ya sampai 356 nggak masalah deh, 340 sampai 356. Upside masih ya 25 sampai 30 ya, tergantung area entry. Tapi harusnya sih menarik. 356. Oke. Oh ya buat teman-teman yang sering nanya Raja Ratu itu udah saya kirimin di sinyal ya, jadi jangan tanya lagi ya teman-teman. Maksudnya tinggal di search terus teman-teman liatin aja. Ya, jadi Ratu itu ini ada.
Oke. Nah, Ratu itu kan sebenarnya memang spreadnya lebar. Ya, tapi kalau memang teman-teman udah average di atas, ya, kalau dia jebol 95, yang mau cut loss silakan cut loss. Nanti ambil lagi di daerah bawah 9 ribuan ya. Tapi kalau mau di hold dan di average down terserah strategi masing-masing. Ya, karena kan saya juga nggak tahu dana teman-teman masih ready berapa kan. Oke, ya gitu ya Ratu. Soalnya dia agak sebenarnya kalau teman-teman perhatiin ini kan dia distribusi ini kemarin ya cukup besar, asing juga buang, sedangkan rajanya malah diakumulasi ya. Jadi ya nanti juga pada akhirnya mereka akan terbang bareng sih biasanya ya. Oke gitu. Kemudian yang kemarin KETR ya, KETR jangan lupa harusnya menarik. Ya ini saya lihat sih ada dua skenario ya. Skenario pertama skenario pertama dia ascending triangle ya. Umumnya umumnya chart biasa ya, umumnya chart biasa konsolidasi konsolidasi makin tinggi dan akhirnya breakout ya. Gimana cara ngukur target harga ascending triangle? Ya simple, teman-teman tinggal tarik ini ya, teman-teman tinggal diklonin, taruh di sini. Oke, target ya kurang lebih segini 1400-an ya. Kalau target teknikal ya. Itu satu, saya lihat ada pola ascending triangle sama yang kedua yang saya lihat dari dulu saya udah lihat KATR itu polanya ya ada kemungkinan dia akan break inverted head and shoulder ya. Meskipun dia inverted head and shouldernya bukan yang lurus, ya ini yang miring nih. Jadi eh, harusnya menarik KTR. Kita batasin risiko 1050. Ini mepet sih sebenarnya mepet. 1050 kita batasin ya atau mau 1040 terserah ya. Ya karena kan dia biasa sering bikin wick dulu. Oke, gitu aja sih teman-teman. Nggak terlalu banyak gimana-gimana. Oh iya, Inet hari Senin harusnya harga udah berubah, udah pada jual right-nya atau tebus. Ya karena kalau nggak dijual atau tebus harusnya sih terdilusinya besar. Inet itu kemudiannya kapan nih? That- And Januari 6. Ex-date 5 Januari. Oh ya benar. After that, boom date tanggal 2, ex-date tanggal 5, recording date. Oh ya benar. Benar. Ya berarti harusnya sih minggu depan harga ini udah berubah ya. Jadi 400-an harusnya ya. 400-an. Oke, paling gitu aja, teman-teman. Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mau nanya, maksudnya bingung. Ini kan baru pertama kali join grup kita. Bingung, maksudnya cara saya penyampaian. Oh, banking. Banking ya, banking. Meskipun saya kerja di banking, tapi saya nggak beli saham banking sih. Nah, kita lihat ya, weekly. Weekly kita cek. Ya, weekly kita cek. Ini saya hilangin dulu nih. Ini saya hilangin dulu moving average. Nah, ini kalau teman-teman lihat gamblang nih, maksudnya lihat kayak ya udah price action murni nggak ada indikator ya, ini kelihatan memang lagi sideways arah-arahnya masih di bawah sih mainnya ya bagi BCA nih ya, arah-arahnya sih ya di masih konsolidasi ya, jadi buat saya sih nggak terlalu menarik sih kalau mau beli banking sekarang. Lihat foreign flow-nya juga ya nggak terlalu bagus ya, masih nggak terlalu bagus. Kita coba lihat ya BMRI. BMRI ya paling dari semua paling mending memang cuma Bank Mandiri sih ya, karena ini memang ada arah-arahnya mau seruduk 5.500, arah-arahnya dia mau seruduk atas ya. Bank Mandiri, BRI. Oke, kalau mau pilih banking jangan pilih BCA dulu ya, pilihnya Mandiri dulu sama, nah, ini BBRI kan nggak menarik nih
Dia masih main di bawah nih, bahkan masih ada potensi retrace bawah nih. Ya, kapan masuknya? Ya tunggu dia misalnya breakout trend line downtrendnya dulu. Ya, kita nggak usah buru-buru, kita lebih baik nunggu konfirmasi. Ya, banking, BBRI masih belum, BBNI, sama aja udahlah. Nggak usah main banking lah ya. Jangan sayangin sayangin duit kalian ya daripada ngestak. Oh ya, pada nanya Dewa ya. Dewa kemarin resistnya itu, oh benar nih pas di resist nih 750 ya. Ya, kongres lah yang main yang udah cuan di saham Bakri ya. Kita mainnya di VKTR ya lumayan juga. VKTR pokoknya untuk saham Bakri itu jangan suka kejar atas, apalagi buat yang nggak disiplin. Ya karena biasa dia akan, ya mungkin bisa lah dia kasih kita koreksi dulu ya. Ya, dia kasih kita koreksi dulu. Semoga aja ya. Ya, karena teman-teman perhatiin nih polanya kemarin pas dia tiap kali net inflow foreign tinggi, besokannya merah. Tinggi terus merah ya, tinggi terus merah. Jadi ya, ini semoga aja lah cocokmologinya berjalan ya. Oke, apalagi nih? Bull udah dibahas kan dari Bull yang mau kejar em, tunggu di 450. Bang, RMKE dan Devam Bumi Dewa udah. RMKE. RMKE itu seperti yang saya bilang dia harusnya sih mainnya ketika IPO Titan Energi ya. Ya, kalau dilihat memang ini chartnya mau pakai teknikal gimana pun agak berat sih. Ya, karena kalau mau lihat supportnya di sini nih 550. Kalau mau lihat supportnya, tapi kan nah ini lebih kelihatan nih. Ya, supportnya 57 dulu. Support lokal RMKE 570 ya 5650 deh. 5650 5700 support lokal harusnya sih menarik. Oke, RMKE kayak gitu. Ini ini kayaknya nanya yang kemarin yang average 6 ribuan ya. Oke, Devam. Hmm, loadingnya jelek juga nih. Devam. Kalau ngomongin chart doang tanpa tahu story dia sih menarik. Ya, ngomongin chart doang tanpa lihat story dia, Devam menarik. Ya, yang punya posisi sih kita pantau. Ya pantau dia selama di atas kotak kuning ini sih masih menarik sih. Ya, kalau ngomongin lihat chart doang sih bagus. Oke, lihat chart doang. Kalau koreksi 105 sampai 103 juga masih menarik kalau koreksi. Saya nggak pernah pantau saham ini sih, tapi baru lihat cukup menarik ya. Cukup menarik. Ya, dan ntar deh saya masukin watch list dulu. Apa lagi? Wasa, Adro, Inet. Saya bingung Eri bagaimana sekarang FS 780 diapain ya? Wifi Dewa, ya betul. Oke, Bumi Dewa udah, IMPC. Ntar saya sambil cek Inet ya. Inet. Kumdet X dat 5 Januari. Oh, yang masih punya Inet kan ntar juga dapat ride-nya kan. Dapat ride-nya kalau memang mau ditebus tebus, tapi kalau nggak punya uang dijual nggak masalah. Ya, yang buat punya Inet kalau mau jual ride isunya jual aja. Tapi kalau mau tebus juga boleh, asalkan masih ada duit. Ya, jadi teman-teman mau tebus mau jual ya itu sama aja, sama aja. Karena kan kalau jual ride teman-teman dapat untung, kalau teman-teman tebus nanti kan average teman-teman turun.
Oke, SMNDR udah dibahas, udah. Nanti tinggal dilihat recordnya. Momentum perkapalan ini kira-kira sampai kapan? Sebenarnya kenapa kapal-kapal ini naik kan banyak faktor karena ada supply yang terganggu ya. Supply terganggu karena perang Timur Tengah. Bukan Timur Tengah, maksudnya tensi geopolitiknya makin memanas. Ya makin memanas, otomatis cost dari shipping ini makin naik. Jadi selama tensi geopolitik masih panas, ya harga perkapalan akan masih tinggi sih. Oke, WiFi Dewa. IMPC dia target MSCI itu harganya, ntar saya cek. IMPC itu, ntar hitung dulu. IMPC, IMPC, oh IMPC mah ini Februari harusnya udah masuk sih. IMPC harusnya Februari udah masuk. Ini ada divergence. Ya nih, kelihatan nih. Kelihatan nggak teman-teman? Harga bikin higher high, indikator bikin lower high. Jadi ada potensi dia akan koreksi di support ini nih. Ya, support 38 sampai 3840. Di MPC harusnya sih rebound di sini. Ya, jadi pantau support 3800 ya, jebol 38 mungkin boleh kurangin posisi. Di MPC WiFi. Nah, WiFi sebenarnya kalau lihat by history ya. WiFi kalau by history biasa Januari Februari dia main sih. Iya kan, Januari Februari 2025. Nah, ya benar nih, Januari main, Februari, aduh nih nggak kelihatan ya. Ya, ini kalau lihat by history ya, Januari Februari main, semoga aja dia main. Ya, itu doang sih WiFi sebenarnya kalau mau support ya masih di bawah sih. Kalau mau support ideal, support idealnya dia masih di bawah 3030, 3100, 3200 sampai 3000 juga masih support. Ya, bahkan kalau ngomongin target divergence, ya target divergence itu kan sebenarnya agak ekstrim sih 2800, cuma ya jangan sampai lah. Ya, jadi kita 3000 sampai 3200 lah. Ya, semoga dia konsolidasi di bawah di situ dulu. Ya, belum ada tanda-tanda reversal sih kalau saya cek. Belum ada tanda-tanda, sabar-sabar aja dulu. Oh, Andro. Oh ya, MBMA. MBMA ini saham lama saya. Dulu saya juga pernah rekom di grup MBMA, tapi ya udah selesai. Nah, ini udah mulai menarik lagi nih. Akhirnya dia udah breakout konsolidasi. Ya, dia mau ambil silakan 580 sampai 600. Ya mau ambil 580 sampai 600. Ya, targetnya berapa? Targetnya simpel, pakai Fibonacci aja. Itu 660 tuh. 660 target pertama. Upside tidak terlalu ya. 660 paling cuma berapa nih? Ya cuma 8% dong. Ya, tapi karena ini nikel harganya lagi naik banget ya, karena Indonesia udah mau ngurangin produksi tahun depan, boleh dipantau. Oke, MBMA kayak gitu, Oasa. Oasa kemarin saya bilang menarik sih. Nah, ini kan Oasa masih menarik nih sebenarnya. Dilihat tren juga masih harusnya kuat. Nah, ini kita naikin dikit. Oasa masih menarik ya. Ini ada order block di sini. Order block 238 sampai 248. Jadi yang mau entry silakan di daerah itu. Oasa mainnya IBT juga sama kayak Toba, MHKI ya. Jadi chartnya juga menarik sih. Boleh teman-teman yang mau ya 238, 250 yang mau entry Oasa masih menarik. Oke, target 300, upside masih
Ya 20% masih oke lah. ASI, Adro ASI. Oh banyak banget nih. Pipa Brand, PNLF, Inco, oke. ASI, kita lihat weekly, ASI, tumben Om main Astra. Ya ini Astra resist 6.000 ya, 7.000. 7.000 kalau mau ngejar sekarang upside 2% kalau breakout sampai 7.300 upside-nya cuma 8% ya. Hmm, ya paling gitu doang Om. Kalau saya sih nggak terlalu tertarik karena upside-nya kecil. Ya, no. Ya ini untuk area resistnya boleh dipantau. Oke, area support mah ya udah 65 aja. Ya 65 area support untuk Astra Internasional seperti itu. PNLF. Nah, PNLF ini memang saham pantauan lama saya sih. PNLF saham pantauan lama, chartnya mulai bagus. Sepertinya saya segera akan rekomendasi sih PNLF. Nih kan kelihatan ya. PNLF kelihatan nih. Bagus chartnya ya. Weekly bagus, dia ada potensi reversal di sini. Ya, kalau dia berhasil break 290 itu harusnya konfirmasi reversal. Ya, konfirmasi reversal. Nah, ini calon saham-saham menarik ya, PNLF. Ya. Retrace 266. Wah, saya belum ini lagi. Masih masih pakai Zoom yang gratisan. Belum upgrade ntar ya. Oke, kayak gitu PNLF. Dewa masih bisa masuk? Tidak, nanti aja. Net TV minggu depan view-nya gimana? Oh, saya katanya mau diakuisisi Bakri ya. Dengar-dengar sih gitu. Tapi belum belum jelas sih. Tapi maksudnya secara price action bagus. Nah, Net TV ini kemarin sayangnya dia nyisain gap di bawah sih. Nyisain gap di bawah. Jadi kalau dia retrace satu ke kotak kuning ini nutup gap masih menarik sih. Masih menarik ya. Dia juga punya resisten kuat di gap atas 202 sampai 193. Ya, jadi teman-teman pantau daerah kuning. Oke. Terus apa lagi? PNLF entry di berapa? Nanti saya kirimin di grup. Target WiFi di berapa? 4.500. Adaro menarik. Ada kan nanti saya kirimin juga ya. Jadi saya kirimin Adaro, PNLF, Trin TB, TB saya skip dulu. Oke, Trin sama TB. Ehm, Trin sih sebenarnya menarik ya, tapi kalau mau entry agak susah sih. Boleh Om kalau mau pantau masih menarik. Yang penting disiplin. Ya disiplin, support 1130 ya. Yang mau entry silakan, tapi saya sih enggak. TB Sami Haji Isam, ya nggak tahu kenapa saya kalau main sama Haji Isam kurang beruntung sih teman-teman. Jadi ya ntar lah, ntar saya nggak dulu deh main ginian. Ya, ada Rose udah info di grup, CDIA juga nanti saya masukin di swing ya. CDIA sih harusnya masih main di bawah dulu nih. Dia selama belum breakout 1740 saya nggak mau dulu. Tunggu dia break di atas baru kita main. Oke. Kamu naik kalau terjadi bear atau bull div itu gimana? Soalnya saya sempat pantau dikit terjadi bear div langsung anjlok sampai atau kapan. Nah, ini saya lagi bikin materinya nanti saya upload. Oke. Saya lagi bikin materi nanti saya kalau udah jadi saya upload. SSIA volumenya nggak ada sih. Tunggu nih, lihat nih volumenya kecil banget. Ntar aja deh. Tunggu udah ada volume kita baru masuk. Sini habis diakuisisi ya skip. Udah saham ginian saya skip.
Oke teman-teman, nanti kalau misalnya ada lagi, chat aja di grup ya. Paling gitu aja. Thank you teman-teman. Nanti kalau ada yang bingung-bingung tanya lagi aja di grup. Oke, bye-bye.